Malam telah tiba di kota Heiding. Saat itu sudah larut malam, tetapi alun-alun kota Heiding masih ramai dengan orang. Ketiga juara masih dalam tahap mempertahankan gelar mereka. Namun, apakah itu Su Xiaotong, Zhao Shenkong, atau Fang Lin, mustahil untuk mengalahkan mereka. Guo Zhen kemudian menantang Su Xiaotong lagi, tetapi dikalahkan oleh Su Xiaotong dan menderita pukulan besar. Seluruh pasukan Meng musnah, semua orang putus asa dan tidak punya semangat juang. Situasi di negeri Yun lebih baik, setidaknya ada Zhao Shenkong yang bisa dipamerkan. Adapun kerajaan Qian, moralnya tinggi. Kecuali dua orang dari keluarga Li yang sangat tidak senang, semua orang lainnya bersemangat. Karena di antara ketiga juara, dua di antaranya berasal dari negeri Qian. Dalam konferensi alkemis ini, kerajaan Qian menjadi pusat perhatian dan menekan kesombongan kerajaan Yun dan kerajaan Meng dalam satu gerakan. Semua berita di kota Heiding akan ditransmisikan ke tiga negara Qian, Yun dan Meng secepat mungkin sehingga semua orang di ketiga negara akan mengetahuinya. Ketika masyarakat alkimia di negeri Qian mengetahui bahwa Fang Lin dan Su Xiaotong masing-masing telah menduduki gelar juara, seluruh negeri Qian menjadi gempar, dan banyak alkemis di negeri Qian merasa bangga. Selama bertahun-tahun, kerajaan Yun telah menindas kerajaan Qian. Setiap kali para alkemis kerajaan Yun bertemu dengan para alkemis kerajaan Qian, mereka bertingkah sombong, yang membuat para alkemis kerajaan Qian menjadi tak tertahankan. Kini, rasa malu karena dipandang rendah akhirnya berakhir. Setelah konferensi alkemis ini, para alkemis negeri Yun akan kehilangan semua harga diri mereka, tetapi para alkemis negeri Qian dapat berdiri tegak. Adapun kerajaan Yun dan kerajaan Meng, suasananya benar-benar berbeda. Hal ini khususnya berlaku di negara bagian Meng. Ketika rakyat negara Meng mengetahui bahwa Guo Zhen telah dikalahkan oleh Fang Lin dan kehilangan gelarnya sebagai juara, seluruh negara Meng diselimuti kegelapan. Guo Zhen adalah harapan rakyat Meng. Mereka awalnya berharap Guo Zhen dapat menduduki tempat kejuaraan dan bersaing dengan Zhao Shenkong. Sekarang tampaknya, apalagi bersaing satu sama lain, akan cukup baik jika kita dapat mempertahankan wajah kecil yang kita miliki. Di negeri Yun, tak ada lagi kegembiraan dan sorak-sorai seperti di penghujung setiap konferensi alkemis di masa lalu, karena meski negeri Yun tetap memperlihatkan sisi yang sangat kuat kali ini, hasilnya belum memuaskan. Meskipun Zhao Shenkong dengan kuat memegang gelar juara, dua juara lainnya berasal dari negeri Qian, terutama Fang Lin, yang benar-benar mencuri perhatian yang awalnya menjadi milik Zhao Shenkong. Namun, dibandingkan dengan negara bagian Meng, negara bagian Yun jelas jauh lebih baik, setidaknya tidak terlalu memalukan. Ketika cahaya perlahan muncul di timur, semua orang di kota Heiding tiba-tiba menyadari bahwa malam telah berlalu begitu saja. Saat ini, masih belum ada perubahan di antara ketiga juara. Mereka semua bertahan dalam 5 putaran tantangan, memenangkan semuanya, dan mempertahankan posisi juara akhir. Pada saat ini, konferensi alkemis pada dasarnya telah berakhir, tetapi acara puncak yang paling menarik perhatian belum dimulai. Karena ada 3 juara, harus ada pemenang untuk melihat siapa yang terkuat di antara ketiganya. Inilah puncak acara setiap kompetisi alkimia, kompetisi antara juara terkuat. Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ada satu tempat lagi untuk pergi ke Liga Suanguo dan untuk belajar lebih lanjut selama 1 tahun, dan tempat ini secara alami akan diberikan kepada juara terkuat. Oleh karena itu, ketiganya harus bersaing satu sama lain untuk memperebutkan tempat di Liga Suanguo dan baik Zhao Shenkong maupun Su Xiaotong sangat mendambakan tempat itu. Lagi pula, negeri Xuan adalah dunia yang lebih luas tempat mereka bisa mengenal alkimia tingkat tinggi dan mempelajari lebih banyak pengetahuan alkimia. 1 tahun studi lanjutan sudah cukup untuk mengangkat seluruh jati diri mereka. Oleh karena itu mereka harus berjuang untuk mendapatkan tempat ini. Meskipun Su Xiaotong dan Fang Lin sama-sama berasal dari negeri Qian, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menentukan siapa yang lebih baik. Pada saat ini, 3 orang berdiri di atas panggung, menarik perhatian semua orang. Lebih dari separuh orang memperhatikan Fang Lin. Siapa sangka Fang Lin yang awalnya tidak difavoritkan semua orang, justru menjadi salah satu dari 3 juara dan kini bersaing memperebutkan juara terkuat. Jika dia benar-benar menang, maka Fang Lin akan melambung ke langit dan menjadi kuda hitam yang sangat bersinar di konferensi alkemis tahun ini. Zhu Gechang, Lu, dan Chen muncul bersama-sama dan berkata kepada Fang Lin dan 2 orang lainnya, sekarang kalian bertiga telah mengamankan tempat sebagai juara, beristirahatlah selama setengah hari, dan kemudian kita akan mengadakan kompetisi juara terkuat. Juara terkuat akan memiliki kesempatan untuk belajar di negara Xuan selama setahun. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi bersemangat. Su Xiaotong dan Zhao Shenkong memiliki tatapan mata yang berapi-api dan wajah mereka penuh dengan tekad. Fang Lin, di sisi lain,
Tampak sedikit malas, seolah-olah dia tidak tertarik dengan kesempatan untuk belajar di negeri Suan. Pada saat itu, mereka bertiga duduk bersila di atas panggung dan mulai bermeditasi dengan mata tertutup untuk memulihkan energi mereka. Semua orang tahu bahwa dalam setengah hari, akan terjadi pertarungan sesungguhnya antara naga dan harimau. Sorotan terbesar adalah apakah Fang Lin dapat melaju jauh dan mengalahkan dua musuh kuat, Su Xiaotong dan Zhao Shenkong. Beberapa orang bahkan memasang handicap langsung di alun-alun untuk menarik orang memasang taruhan. Aku yakin Fang Lin bisa menjadi yang terkuat. Aku bertaruh pada Su Xiaotong. Zhao Shenkong adalah yang terkuat. Peluang itu sangat menarik, dengan orang-orang memasang taruhan satu demi satu. Ada berbagai macam tanaman obat, harta karun, pil saripati, dan lain sebagainya, sungguh memusingkan. Meskipun demikian, lebih banyak orang masih menaruh harapan pada Zhao Shenkong. Meskipun penampilan Fang Lin sangat memukau, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka masih merasa bahwa Zhao Shenkong memiliki lebih banyak harapan. Bagaimanapun, tubuh obat 100 penyempurnaannya dan gelar jenius nomor 1 di 3 kerajaan tidak dibesar-besarkan dan sangat meyakinkan. Tentu saja, ada banyak orang yang optimis terhadap Fang Lin dan Su Xiaotong, tetapi bagaimanapun juga, masih belum banyak orang yang optimis terhadap Zhao Shenkong. Pada saat ini, orang yang paling santai mungkin adalah Fang Lin. Ia bahkan sempat turun dari ring dan memandang sekeliling bilik taruhan dengan raut wajah iri. Kalau saja dia bisa, dia sungguh ingin bertaruh pada dirinya sendiri. Setengah hari berlalu dengan cepat, dan Zhuge Chang muncul lagi, menatap ketiga orang itu dan berkata, kita sudah membahas pertarungan terakhir. Kalian bertiga, segera pergi ke Menara Danji. Begitu kata-kata ini diucapkan, Fang Lin dan dua orang lainnya menjadi bingung, sementara para alkemis di kota Blackding menjadi gempar. Pergi ke Menara Danji. Apakah mereka akan membiarkan mereka bertiga masuk ke alam rahasia itu? Kemungkinan besar begitu. Kalau tidak, mustahil untuk pergi ke Menara Danji sekarang. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Fang Lin dan dua orang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi karena Zhuge Chang berkata demikian, mereka segera menuju ke Menara Danji. Tentu saja semua orang yang hadir juga berangkat dan segera berkumpul di depan Menara Danji. Menara Danji berdiri tegak di tengah kota Heiding. Bangunan itu memiliki 7 lantai dan tampak biasa-biasa saja, seperti menara biasa. Di bagian bawah Menara Danji terdapat sebuah altar yang sederhana dan tua, seolah-olah sudah ada sejak lama. Altar itu berbentuk persegi, dengan sebuah lampu kuno berdiri di keempat sudutnya. Akan tetapi, lampu-lampu itu sudah pecah dan tampaknya akan roboh jika disentuh. Siapapun yang telah lama tinggal di kota Heiding tahu bahwa altar ini memiliki asal-usul yang hebat dan bahkan lebih tua daripada saat kota Heiding didirikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa karena keberadaan altar inilah kota Blackding memilih dibangun di sini. Altar ini adalah benda yang diwariskan dari zaman kuno. Altar ini berisi jejak pemikiran para ahli alkimia kuno. Jika kalian bertiga duduk bersila di altar, kalian dapat memasuki alam rahasia dan mengikuti ujian di sana. Orang yang lulus ujian terlebih dahulu akan menjadi yang terkuat. Zhuge Chang menunjuk ke altar dan berkata kepada Fang Lin dan dua orang lainnya. Mendengar ini, raut wajah Su Xiaotong dan Zhao Shenkong sedikit berubah, dan mereka tampak sedikit serius. Fang Lin tetap sangat tenang, tanpa tanda-tanda terkejut. Pada saat itu, mereka bertiga mengikuti instruksi Zhuge Chang dan melangkah ke altar bersama. Begitu dia melangkah ke altar, keempat lampu kuno yang rusak yang berdiri di sekitar altar tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang sangat redup. Fang Lin menatap keempat lampu kuno itu dengan sedikit keserakahan di matanya. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi Fang Lin dapat melihat bahwa meskipun keempat lampu kuno ini rusak, semuanya adalah harta karun nyata yang dapat membentuk susunan ajaib dengan kekuatan tak terbatas. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, Fang Lin benar-benar ingin menggali keempat lampu kuno ini. Zhao Shenkong dan Su Xiaotong sudah duduk bersila di sudut altar. Fang Lin Duo melirik keempat lampu kuno lalu berjalan ke sudut dan duduk. Ketika mereka bertiga memejamkan mata, cahaya dari keempat lampu kuno itu tiba-tiba menjadi lebih terang dan samar-samar terhubung satu sama lain. Berdengung. Saat berikutnya, seluruh altar diterangi dengan cahaya hijau, menyelimuti Fang Lin dan dua orang lainnya yang berada di dalam altar. Di luar altar, Zhuge Chang dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius. Altar ini merupakan benda yang benar-benar kuno dan tidak diketahui sudah berapa tahun keberadaannya. Setiap kali dibuka, keempat lampu kuno itu akan tampak semakin rusak. Mungkin suatu hari, keempat lampu kuno ini akan rusak seluruhnya, dan pada saat itu, altar ini mungkin akan dihancurkan. Mari kita tunggu dengan tenang, mungkin 3 atau 2 hari, mungkin 3 atau 5 jam. Tidak seorang pun dapat meramalkan rahasia altar ini, kata Zhuge Chang.
Pada saat yang sama, Fang Lin muncul di tempat yang sangat panas, dan yang dilihatnya hanyalah bola-bola api yang menyapu ke arahnya dari segala arah. Ledakan. Api membubung tinggi seakan hendak melahap Fang Lin. Gelombang udara yang sangat panas datang menimpanya, hampir membakar Fang Lin menjadi mumi. Apa-apaan tempat ini? Fang Lin meraung sambil melompat untuk menghindari bola api. Saat berikutnya Fang Lin menemukan bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk terbang ke sini. Tetapi tidak ada waktu untuk merasakannya sekarang. Api datang dari segala arah, memaksa Fang Lin menghindar 5 kali. Brengsek, Fang Lin mengumpat dengan marah dan terbang langsung ke atas, mencoba melarikan diri dari lautan api aneh ini. Namun sebelum dia terbang sangat tinggi, seberkas cahaya turun dan langsung menjatuhkan Fang Lin. Fang Lin menjerit, dan hendak jatuh ke lautan api tak berujung di bawah. Antara hidup dan mati, dia menjadi kejam. Melihat benda hitam tak jauh dari situ, dia pun meraihnya. Tertawa, begitu dia menyentuhnya, ada sup yang mendidih. Asap putih segera keluar dari tangan Fang Lin. Telapak tangannya hangus menghitam dan daging serta darahnya terbakar abis. Fang Lin menggertakkan giginya dan tidak melepaskannya meskipun tangannya sangat sakit. Jika kamu melepaskannya dan terjatuh, tidak akan ada tubuh yang tersisa. Apa-apaan benda ini? Fang Lin merasa tangannya hampir mati rasa. Dia menunduk dan melihat bahwa tangannya hanya tinggal kulit dan daging, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih. Pada saat yang sama, sinar cahaya terus jatuh dari atas. Mereka tidak ditujukan kepada Fang Lin, tetapi membuat Fang Lin sengsara. Aku jelas-jelas ada di altar, tapi aku muncul di sini. Pasti ada hantu. Fang Lin segera menenangkan diri, melihat sekelilingnya, dan tampaknya sejenak melupakan rasa sakit di tangannya. Pada saat yang sama, Su Xiaotong dan Zhao Shenkong juga berada di tempat yang sama, menderita siksaan lautan api. Baik Su Xiaotong maupun Zhao Shenkong pernah beberapa kali terjatuh ke lautan api dan terbakar menjadi abu, namun mereka bangkit kembali di saat berikutnya dan terus menderita. Hanya Fang Lin yang lengannya terbakar sampai ke tulang, masih berpegangan erat pada benda hitam itu agar tidak terjatuh. Tempat ini kemungkinan besar adalah ilusi. Siapapun yang dapat keluar dari ilusi ini terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Fang Lin menebak dalam hatinya. Ledakan. Pada saat ini, seekor naga api tiba-tiba meraung keluar dari lautan api yang bergolak di bawah, membuka mulutnya yang menakutkan, dan meraung ke arah Fang Lin. Mata Fang Lin terfokus, lalu dia cepat melompat dan terbang ke atas. Naga api mengejarnya tanpa henti. Fang Lin balas menatap dengan ekspresi dingin, tanpa rasa takut sedikit pun. Menghancurkan. Sepatah kata ringan keluar dari mulut Fang Lin, dan tiba-tiba naga api itu tampaknya bertemu dengan kekuatan tak terbatas dan menghilang dalam sekejap. Fang Lin berdiri dalam kehampaan. Meskipun masih ada kobaran api di sekelilingnya, dia telah memahami sifat tempat ini. Tempat ini adalah bagian dalam tungku alkimia. Dan Fang Lin sedang disempurnakan menjadi pil pada saat ini. Fang Lin mencibir. Sebagai seorang master alkimia, tipu daya remeh seperti itu sungguh menggelikan di matanya. Itu semua milikku. Fang Lin meraung, dan tiba-tiba api memenuhi langit dan menyerbu ke arahnya, namun api itu tidak melukai Fang Lin sedikit pun. Sebaliknya, mereka bergabung ke tubuh Fang Lin. Pada saat yang sama, di altar luar, lampu 4 lampu kuno tiba-tiba berkedip. Seseorang telah menemukan jawabannya. Terdengar teriakan kaget dari orang-orang di luar, dan mata mereka tertuju pada 3 orang di altar. Siapa dia? Siapa yang mampu memahaminya secepat itu? Mungkinkah Zhao Shenkong? Sulit untuk mengatakannya sekarang. Zhuge Chang dan beberapa orang lainnya menyadari ada sesuatu yang salah. Zhao Shenkong dan Su Xiaotong keduanya tampak pucat, dan jelas masih berjuang di alam rahasia. Namun, Fang Lin menarik napas panjang, dan ada aura samar dan sangat menakutkan yang terpancar dari tubuhnya. Meskipun belum terungkap sepenuhnya, Zhuge Chang dan lainnya sangat terkejut. Sudah berapa lama sejak ini dimulai? Fang Lin hampir mencapai titik pencerahan. Apakah sebegitu menyimpangnya? Di lautan api, Fang Lin menenangkan pikirannya dan menyerap api dengan seenaknya. Pada saat ini, sesosok muncul dari kobaran api tak berujung di bawah, menatap Fang Lin dengan sepasang mata yang sedikit terkejut. Fang Lin juga melihat sosok itu, dan tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia menyeringai dan berkata, dunia ini seperti berada dalam kuali. Saya benar-benar kecewa. Mendengar kata asli, sosok di bawah itu tiba-tiba terkejut, menampakkan ekspresi ngeri. Ini adalah seorang lelaki tua, begitu tuanya hingga ia hampir roboh. Ketika dia mendengar kata tubuh asli, sosoknya yang sudah ilusi bergetar hebat, dan wajahnya ngeri, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat mengerikan. Orang tua itu tiba-tiba mendongak dan menatap Fang Lin, tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah cahaya yang sangat menyilaukan. Tidak dapat melihat lurus. Orang tua itu bahkan lebih terkejut lagi.
Meski dia hanya sebagian kecil sisa, dia tetap sangat kuat. Akan tetapi, dia tidak dapat menatap langsung ke arah orang yang ada di atasnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pihak lainnya. Dan Zun, orang tua itu mengeluarkan suara ketakutan dan menundukkan kepalanya. Fang Lin tersenyum tipis, jiwamu yang tersisa masih terjaga, ini sungguh langka. Aku di sini, mengapa kau tidak berlutut? Pada paruh kedua kalimat, kata-kata Fang Lin dipenuhi dengan martabat dan keberanian seorang pria kuat yang disegani. Orang tua itu tidak berbicara. Sebaliknya, dia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali dengan hormat kepada Fang Lin. Titik. Junior Luo Haiseng, salam untuk senior Danzun. Kata lelaki tua itu dengan penuh hormat. Fang Lin memikirkannya dalam benaknya dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak mengenal Luo Haiseng. Orang ini seharusnya adalah ahli alkimia kuat yang muncul setelah kematiannya di kehidupan sebelumnya. Luo Haiseng, kau hanyalah sisa jiwa yang tersisa. Apakah kau masih memiliki kenangan hidupmu? Fang Lin bertanya. Ketika Luo Haiseng mendengar ini, ekspresi sedih dan bingung muncul di wajahnya. Aku tidak ingat apapun tentang hidupku. Yang kuingat hanyalah namaku dan tanggung jawabku untuk menjaga dunia ini di dalam kuali. Luo Haiseng berkata dengan sedikit rasa getir. Fang Lin mendesah pelan saat mendengar ini. Waktu itu tidak kenal ampun. Berapa banyak pria kuat yang mendominasi suatu wilayah dan menguasai dunia, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak sebanding dengan keberadaan yang paling menakutkan, yaitu waktu. Apakah ada sesuatu yang lain di dunia ini di dalam kuali? Fang Lin bertanya lagi. Dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dunia ini di dalam kuali. Luo Haiseng mengangguk masih ada api yang ditinggalkan oleh generasi muda ini. Mendengar ini, mata Fang Lin tiba-tiba berbinar. Benar-benar ada kebakaran di sini. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Di mana apinya? Serahkan padaku. Fang Lin berkata dengan nada yang sangat mendominasi, dan nadanya tidak memungkinkan Luo Haiseng untuk melawan sama sekali. Luo Haiseng tidak ingin melawan. Fang Lin telah melihat dunia dalam kuali. Selain itu, dengan identitas Fang Lin sebagai Danzun, Fang Lin dapat mengambil semua yang ada di sini sesuka hatinya. Pada saat itu, sosok Luo Haiseng menjadi kabur dan berangsur-angsur menghilang. Hanya nyala api hijau yang sangat redup yang masih mengambang di tempat Luo Haiseng berdiri sebelumnya. Fang Lin mengerti bahwa alasan api hijau ini adalah karena ia berhubungan dengan sisa jiwa Luo Haiseng. Jika dia mengambil api ini, maka jiwa Luo Haiseng yang tersisa juga akan menghilang di antara langit dan bumi dan lenyap sepenuhnya. Meskipun agak kejam, Fang Lin tidak terlalu memikirkannya. Luo Haiseng sudah meninggal, dan ia meninggalkan jiwa yang tersisa untuk melindungi api dan menunggu orang-orang di masa depan untuk mengambilnya. Inilah hasilnya, tidak peduli siapa yang mengambilnya. Fang Lin mengulurkan tangannya, dan nyala api hijau itu terbang bergoyang. Saat berikutnya, Fang Lin memasukkannya ke dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dalam sekejap, Fang Lin sepenuhnya diselimuti oleh api hijau, dan api yang berkobar itu tampaknya membakar Fang Lin menjadi abu tanpa meninggalkan residu apapun. Wajah Fang Lin dipenuhi kesakitan. Dia menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga memurnikan api hijau itu. Ini adalah ketiga kalinya Fang Lin menyerap pil api kehidupan jiwa. Dibandingkan dengan 2 kali sebelumnya, kali ini lebih berisiko. Karena semakin banyak api pil kehidupan jiwa di dalam tubuh, kesulitan menyerap api pil kehidupan jiwa akan meningkat hampir secara eksponensial. Fang Lin sudah memiliki 2 api jiwa kehidupan dalam tubuhnya, dan menyerap yang ketiga hampir merenggut nyawanya. Ledakan. Ketika api biru berkobar di tubuh Fang Lin, api ungu dan api merah tua di tubuh Fang Lin juga dilepaskan, terus-menerus bertabrakan dengan api biru. Inilah penolakan naluriah terhadap pil api kehidupan jiwa. Hanya dengan menyelesaikan penolakan ini, Fang Lin dapat berhasil menyerap api jenis ketiga ke dalam tubuhnya. Ini adalah proses yang sulit dan sangat menyakitkan yang membutuhkan ketekunan dan keberanian luar biasa. Itu juga merupakan pertaruhan terhadap nyawa sendiri. Betapapun berbakatnya seorang alkemis, setelah menyerap 2 jenis api kehidupan jiwa, dia tidak akan berani mengambil risiko mengorbankan yang ketiga. Tetapi Fang Lin bersikeras melakukan ini. Dia memiliki keyakinan penuh dan tidak menganggap serius pil api kehidupan jiwa belaka. Terus terang saja, hatiku terlalu besar. Pada saat yang sama, keempat lampu kuno yang mengelilingi altar tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah telah hidup kembali. Saat semua orang sangat terkejut, keempat lampu kuno itu melepaskan seberkas cahaya pada saat yang sama, semuanya jatuh pada Fang Lin. Sekarang, Fang Lin tampak sangat unik. Apa yang sedang terjadi? Aneh sekali. Apa yang terjadi dengan lampu kuno ini? Mungkinkah Fang Lin mendapat kesempatan? Wajah Zhuge Chang serius, dan yang lainnya tidak berbicara dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lampu kuno berperilaku seperti ini, dan sungguh sulit untuk menjelaskannya.
Namun, jelas bahwa perubahan pada lampu kuno itu pasti ada hubungannya dengan Fang Lin. Kalau tidak, cahaya lampu kuno itu tidak akan menyinari Fang Lin. Di dunia di dalam kuali, semua api telah menghilang dan sekelilingnya gelap gulita. Fang Lin sedang duduk bersila di kehampaan, dan nyala api hijau secara bertahap menyatu ke dalam tubuh Fang Lin. Tiba-tiba, Fang Lin membuka matanya dan melihat ke dalam kegelapan. Mengaum, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dan seekor binatang hitam yang ganas menyerbu keluar. Fang Lin tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya dan berteriak dengan dingin enyahlah. Perkataannya menjadi kenyataan, dan dengan tekanan dari Dan Zun, binatang hitam raksasa itu menjerit dalam sekejap dan menghilang. Fang Lin tidak merasa lega, karena ternyata ada binatang ibel yang ditekan di sini. Seharusnya hal itu ditekan oleh Luo Haiseng sebelum kematiannya. Sekarang jiwa Luo Haiseng yang tersisa telah hilang dan api ramuan jiwa kehidupannya juga telah diserap oleh Fang Lin. Binatang raksasa hitam itu berpikir ia telah menemukan kesempatan dan ingin melarikan diri dari dunia ini di dalam kuali. Sayangnya, binatang raksasa ini bernasib malang dan bertemu Fang Lin. Di dunia dalam kuali ini, Fang Lin dapat menggunakan tekanan dan Zun tanpa keraguan. Setelah kontak singkat tadi, Fang Lin juga menyadari bahwa meskipun binatang raksasa hitam ini masih memiliki beberapa kekuatan, masa hidupnya tidak lama. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura mematikan dan bisa mati kapan saja. Tapi itu tidak mengherankan. Luo Haiseng telah meninggal entah sudah berapa tahun yang lalu. Meskipun binatang raksasa hitam ini memiliki umur panjang dan kekuatan yang dahsyat, ia tidak dapat menahan erosi waktu. Kematian hanya masalah waktu. Namun binatang raksasa hitam ini selalu merupakan bahaya tersembunyi. Dia akan meninggalkan dunia dalam kuali. Tanpa penindasan Luo Haiseng, bukankah binatang hitam raksasa ini akan keluar dari dunia dalam kuali dan menimbulkan masalah bagi semua orang? Setelah memikirkannya, Fang Lin tiba-tiba mendapat sebuah ide. Karena binatang hitam ini akan mati, sebaiknya aku membiarkannya pergi. Fang Lin berpikir dalam hati, menyentuh tas 9 istana di pinggangnya, dan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah darah yang sudah lama tidak digunakan. Ia telah berbaring dengan tenang di tas istana 9 Fang Lin, dan Fang Lin perlu memberinya makan dengan saripati dan darah untuk membangunkannya. Ia telah diberi makan beberapa kali sebelumnya dan hampir tidak terbangun. Namun, pedang berwarna merah darah itu tampaknya telah rusak akibat hantaman hebat di gua tak berujung itu. Sekalipun terbangun, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan mengerikan sebelumnya untuk menghisap siapapun yang dilihatnya. Pada saat ini, binatang hitam itu hampir mati. Fang Lin memegang pedang merah darah dan berkata sambil menyeringai, "Hei, aku tahu kau bisa mendengarku. Ada monster di bawah sana. Monster itu sudah hidup lama dan memiliki banyak darah di tubuhnya. Pergi dan hisaplah." Setelah dia selesai berbicara, pedang berwarna merah darah itu benar-benar bereaksi. Dengan suara mendengung, cahaya itu terlepas dari tangan Fang Lin dan langsung berubah menjadi cahaya merah, terbang ke bawah. Fang Lin menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, terdengarlah raungan kesakitan dan kemarahan dari binatang hitam itu dari bawah. Benar saja, pedang berwarna darah ini terlalu jahat. Fang Lin berpikir dalam hati. Setiap kali dia menggunakan pedang berwarna darah, Fang Lin merasakan perasaan menyeramkan. Senjata ini hanya bertentangan dengan keinginan surga. Hanya dewa yang tahu bagaimana orang suci mumi setan tua itu menciptakannya. Itu sungguh tak terbayangkan. Raungan binatang raksasa hitam itu datang silih berganti, seakan-akan seluruh dunia dalam kuali itu berguncang. Fang Lin percaya bahwa dengan kekuatan pedang berwarna darah, seharusnya tidak menjadi masalah dalam berhadapan dengan monster yang sekarat. Titik. Seiring berjalannya waktu, suara binatang hitam itu semakin melemah dan tampak sedang sekarat. Pada saat ini, binatang hitam itu mengeluarkan raungan marah sebelum mati, seolah-olah sedang melakukan perlawanan putus asa terakhir. Namun di saat berikutnya, suara binatang hitam raksasa itu menghilang sepenuhnya, dan roh jahat yang awalnya menakutkan di bawah pun berangsur-angsur menghilang. Dengan suara mendesing, pedang berwarna merah darah itu terbang keluar dari kegelapan di bawah, dan kembali ke keadaan yang sama seperti saat Fang Lin pertama kali mencabutnya, dengan darah mengalir deras dan aura pembasmi membubung. Fang Lin hanya tersenyum, tetapi dia melihat pedang berwarna merah darah terbang langsung ke arahnya, jelas ingin menghisap darah Fang Lin. Fang Lin mendengus, lalu mengeluarkan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Tanpa mempedulikan bagaimana ginseng mayat itu menjerit, dia mengayunkannya ke atas dan menghantamkannya ke pedang berwarna merah darah. Kali ini pukulannya sangat kuat, dan ginseng mayat berusia 1000 tahun itu menjerit menyedihkan, tetapi masih tidak terluka. Pedang berwarna merah darah itu hancur di mana-mana, dan tampak sedikit membingungkan. "Kemarilah." Fang Lin meraung dan meraih pedang berdarah itu. Pedang berwarna merah darah itu tampaknya melawan Fang Lin, terus-menerus meronta, dan mulai menyerap darah Fang Lin.
Fang Lin berpikir dalam hatinya bahwa ini tidak baik. Kalau dia biarkan terus seperti ini, dia mungkin akan segera menjadi mumi kedua. Pada saat itu, Fang Lin meraung terus-menerus dan menghancurkan pedang merah darah itu dengan keras dengan ginseng mayat berusia 1000 tahun. Sudah kubilang jangan tidak patuh. Sudah kubilang jangan tidak patuh. Jaga perilaku baikmu. Jika kau menghisap lagi, aku akan menghancurkan tubuh tuanmu. Tak seorang pun tahu apakah ia takluk karena serangan Fang Lin atau karena ancaman Fang Lin, namun pedang berwarna merah darah itu berangsur-angsur menjadi tenang, cahayanya menjadi terkendali, dan tak lagi secara paksa menyerap darah Fang Lin. Fang Lin segera menghela napas lega. Pedang ini sungguh aneh. Dia akan mencoba menggunakannya sesedikit mungkin di masa mendatang. Pada saat itu, Fang Lin memasukkan pedang merah darah ke dalam tas 9 istana dan menutup matanya. Saat berikutnya, kesadaran Fang Lin kembali ke tubuhnya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya kembali di altar. Lihat, Fang Lin adalah orang pertama yang bangun. Ya dewa, itu benar-benar dia. Perubahan di altar ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Terdengar suara-suara seruan dari orang-orang di sekitar, dan sebagian besar dari mereka terkejut dan heran. Fang Lin mendesah panjang. Meski dia hanya berada di dunia dalam kuali itu dalam waktu yang singkat, dia merasa seakan-akan berada di dunia lain. Pada saat itu, Fang Lin berdiri dan menatap kedua orang lainnya. Su Xiaotong dan Zhao Shenkong keduanya memejamkan mata, wajah mereka pucat, dan mereka berkeringat deras. Jelaslah bahwa mereka masih terjebak di dunia dalam kuali dan tidak mampu melepaskan diri. Namun, Fang Lin tahu bahwa mereka akan segera keluar, karena Luo Haisheng tidak lagi berada di dunia dalam kuali, yang berarti ujian di dunia dalam kuali tidak akan ada lagi di masa mendatang. Fang Lin, bagaimana perasaanmu? Su Tua bertanya pada Fang Lin dengan khawatir. Fang Lin tersenyum, saya merasa baik-baik saja. Mendengar ini, Su Gechang dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Anak ini sungguh aneh. Dia sebenarnya dapat menarik 4 lampu kuno untuk menyinarinya pada saat yang sama. Ini berarti dia pasti mendapatkan sesuatu di alam rahasia itu. Fang Lin berjalan menuju altar dan berdiri bersama Su Lao dan yang lainnya, diam-diam memperhatikan dua orang yang tersisa di altar. Namun, perhatian lebih banyak orang masih terfokus pada Fang Lin. Fang Lin melarikan diri dari alam rahasia dalam waktu yang singkat, yang memecahkan rekor sebelumnya. Terlebih lagi, Fang Lin adalah orang pertama yang bangun, yang berarti bahwa dia telah mengalahkan Zhao Shenkong dan Su Xiaotong dan telah menjadi juara terkuat dari konferensi alkemis ini. Mereka yang awalnya tidak begitu menghargai Fang Lin, semuanya merasa bahwa itu bagaikan mimpi. Fang Lin justru menjadi kuda hitam terbesar dalam konferensi alkemis ini. Dia kuat sepanjang jalan dan menonjol. Bahkan Zhao Shenkong pun dibayangi olehnya. Jika sebelum konferensi alkemis dimulai, siapakah yang mengira hasilnya akan seperti ini? Orang yang paling tertekan mungkin mereka yang berasal dari negara Meng dan Yun. Negara Meng tidak mendapat apa-apa, sungguh menyedihkan. Kerajaan Yun awalnya ingin menghancurkan dua negara lainnya dengan kekuatannya, tetapi pada akhirnya mereka menemukan bahwa hanya Zhao Shenkong yang hampir tidak mampu menjaga penampilannya. Pemenang terbesar konferensi alkemis ini tidak diragukan lagi adalah negara Qian. Kedua juara tersebut berasal dari negeri Qian, dan juara terkuat Fang Lin juga berasal dari negeri Qian. Pada saat ini, Su Xiaotong dan Zhao Shenkong bangun hampir bersamaan. Mereka tampak bingung dan tidak tahu bagaimana mereka bisa terbangun secara tiba-tiba. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa ujian di dunia dalam kuali tidak ada lagi, jadi mereka tentu saja mengirim kedua orang itu langsung keluar. Ketika Zhao Shenkong melihat Fang Lin berdiri di luar, menatapnya dengan senyum di wajahnya, jantungnya berdebar kencang. Su Xiaotong juga memiliki ekspresi yang rumit. Dia tidak menyangka Fang Lin akan keluar secepat itu. Pada saat ini, Su Gechang berkata hasilnya sudah keluar. Fang Lin adalah orang pertama yang lulus ujian alam rahasia. Dia adalah juara terkuat dan telah memperoleh tempat untuk belajar di kerajaan Xuan selama 1 tahun. Begitu kata-kata ini diucapkan, raut wajah Zhao Shenkong tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia merasa sangat sedih. Tidak, Fang Lin hanya butuh 2 jam untuk keluar. Ini agak terlalu cepat. Apakah ada yang salah? Orang tua bermarga Yan itu tiba-tiba berkata. Tidak mengherankan jika lelaki tua bermarga Yan itu menyatakan keraguan. Faktanya, banyak orang yang hadir menganggapnya luar biasa. Alam rahasia yang tersembunyi di altar itu luar biasa. Rekor tercepat di masa lalu adalah bangun setelah seharian beraktivitas sehari semalam. Tapi bagaimana dengan Fang Lin? Hanya dalam waktu 2 jam, dia keluar dari alam rahasia. Sulit dipercaya. Fang Lin, apa yang kamu temui di alam rahasia? Su Gechang melirik lelaki tua bermarga Yan dan kemudian bertanya. Fang Lin berkata dengan tenang yang disebut alam rahasia itu hanyalah dunia dalam kuali.
Aku melihat esensi dunia dalam kuali dan keluar. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah semua orang berubah warna. Mereka yang semula meragukan Fang Lin semuanya terdiam. Orang tua bermarga Yan itu juga memiliki wajah muram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Anda melihat dunia dalam kuali hanya dalam waktu 2 jam. Anda benar-benar mengejutkan kami. Zhuge Chang berkata sambil tersenyum, kata-katanya penuh kekaguman terhadap Fang Lin. Su Xiaotong dan Zhao Shenkong memiliki ekspresi yang rumit. Mereka pun terperangkap di dunia dalam kuali, tetapi mereka belum melihat apapun. Mereka disiksa berulang kali dan bahkan tidak tahu bagaimana cara keluar. Titik. Dibandingkan dengan Fang Lin, memang ada kesenjangan. Baiklah, konferensi alkemis ini telah berakhir. Semua orang boleh pulang. Menara Danji akan dibuka dalam 3 hari, kata Zhuge Chang. Mendengar ini, semua orang memandang Fang Lin dan 2 orang lainnya dengan iri. 3 hari kemudian, ketiga orang ini akan memasuki Menara Danji. Itu kesempatan emas. Sejak saat itu, mereka akan terbang ke langit dan menjadi yang terbaik di antara manusia. Bahkan Zhao Shenkong dan Su Xiaotong sangat bersemangat. Menara Danji adalah tempat suci bagi para alkemis di antara 3 kerajaan, dan semua alkemis bisa memasukinya. Hanya Fang Lin yang melihat kembali menara kuno 7 lantai itu tanpa ekspektasi apapun. Setelah semua orang bubar, para alkemis dari 3 negara bagian bawah kembali ke kediaman mereka untuk beristirahat. Qian Guo dan yang lainnya, kecuali Li Jianlong dan Li Feng, semuanya mengelilingi Fang Lin dan Su Xiaotong, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Kali ini bangsa Qian kita benar-benar membuat gebrakan besar. Siapa bilang itu tidak benar? Itu semua berkat Fang Lin dan Nona Su. Wajah Zhao Shenkong menjadi pucat karena marah. Ini sungguh lucu. Orang-orang di negara Meng bahkan lebih buruk. Kali ini mereka benar-benar kehilangan muka. Semua orang berbicara, mengekspresikan kegembiraan mereka. Pada saat yang sama, hasil akhir konferensi alkemis juga dikirimkan ke 3 negara Yun, Meng dan Qian. Ketika para alkemis dari 3 kerajaan mengetahui bahwa Fang Lin telah menjadi juara terkuat, hal itu menimbulkan sensasi besar. Setidaknya 90% alkemis tidak mengharapkan hasil seperti itu, bahkan banyak yang mempertanyakan keakuratan berita tersebut. Namun seiring makin banyaknya berita akurat yang beredar, mereka yang ragu akhirnya mengakuinya. Meskipun tampaknya tidak dapat dipercaya, hasil yang tidak terduga seperti itu dibicarakan dengan penuh semangat oleh para alkemis 3 kerajaan. Terutama di negeri Qian, seluruh negeri gempar. Para alkemis begitu gembira hingga mereka berlari ke jalan sambil berteriak dan menjerit. Bahkan Kaisar Qian Agung, Yang Jianye, muncul di hadapan rakyat dan memuji Fang Lin karena membawa kejayaan bagi kerajaan Qian dan memanggilnya sebagai pahlawan kerajaan Qian. Ada juga kegembiraan di Sekte Zixia, dengan banyak pengikut sekte dan bersorak dan meneriakkan nama Fang Lin. Gu Daofeng berdiri di aula utama, mendengarkan panggilan dari semua orang di Danzong, wajahnya sangat muram, dan dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Para saudari Han dan Han Loyun berdiri di puncak Zixia, memandang ke arah kota Heiding. Ketiganya, ayah dan anak perempuan, semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Anak ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Han Loyun berkata sambil mendesah. Han Yinyu sedikit mengernyit dan berkata, "Ayah, Fang Lin sangat luar biasa, mengapa ayah masih mendesah?" Han Loyun menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Jika Fang Lin terus tumbuh, Sekte Zixia akan terlalu kecil untuk menampungnya." Mendengar ini, Han Yinyu mengerti bahwa ayahnya khawatir Fang Lin akan semakin menonjol dan meninggalkan Sekte Zixia dan pergi ke dunia yang lebih luas. Jika hari itu benar-benar tiba, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang terbaik dari yang terbaik tidak akan mau tinggal di tempat yang kecil, kata Han Yinyu. Han Xiaoxing tetap diam. Ada sedikit kilatan di matanya, tetapi hanya itu saja. Ada kegembiraan di Sekte Zixia, tetapi saat ini, keluarga Li murung dari atas sampai bawah. Semakin berbakat Fang Lin, semakin besar pula tekanan yang dirasakan keluarga Li. Terutama ketika keluarga Li mengetahui bahwa Li Jianlong telah gagal 2 kali dan kehilangan cairan Tianxing dan darah esensi burung emas hitam kepada Fang Lin, para anggota senior keluarga Li sangat marah hingga mereka menghentakkan kaki. Bahkan Li Zhendong, kepala keluarga Li, sangat marah hingga ia menyuruh Li Jianlong dan Li Feng untuk tidak kembali. Tentu saja, ini hanya kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang jenius dalam keluarga. Bagaimana dia bisa menyerahkannya begitu saja? Namun setelah kembali, hukuman berat tidak dapat dihindari. Terlebih lagi, karena Fang Lin bertindak terlalu jahat, keluarga Li menjadi semakin bertekad untuk menyingkirkan Fang Lin. Di negeri Meng, moral seluruh bangsa berada pada titik terendah. Dan karena Guo Zhen dikalahkan oleh Fang Lin dan gagal dalam tantangannya kepada Su Xiaotong, penolakan negara terhadap ahli pil racun mencapai puncaknya.
Bahkan Kaisar Meng secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap ahli pil racun. Selama suatu waktu, para ahli pil racun yang beraktivitas di negeri Meng dikucilkan dan dipandang rendah, dan sikap arogan mereka pun hilang sama sekali. Tidak mengherankan, negara Meng mengalami nasib yang sungguh menyedihkan kali ini. Bukan saja tidak ada satupun dari 3 juara itu dari negara Meng, tetapi konferensi alkemis dipimpin oleh seorang ahli pil racun. Ini merupakan aib di antara aib-aib lainnya bagi para alkemis di negara Meng. Adapun di negeri Yun, suasananya juga cukup hikmat. Pada konferensi alkemis ini, jajaran orang dari negeri Yun sangat mewah, dan semuanya adalah para jenius. Zhao Shenkong adalah seorang jenius di antara para jenius. Semua orang percaya bahwa Zhao Shenkong dapat memenangkan kejuaraan di konferensi alkemis ini dan melampaui semua pesaing lainnya. Tetapi yang tidak terduga, yang sama sekali tidak terduga, adalah bahwa hasil akhirnya adalah Fang Lin, yang tampaknya jauh lebih rendah daripada Zhao Shenkong dalam segala aspek, menjadi pemenang terbesar. Para alkemis negeri Yun semuanya merasakan sakit yang membakar di wajah mereka, dan suasana yang awalnya unggul lenyap dalam sekejap. Tidak dapat diterima. Bagi para alkemis negeri Yun, satu-satunya kata yang dapat menggambarkannya adalah tidak dapat diterima. Bagaimanapun juga, nama Fang Lin telah bergema di seluruh 3 kerajaan bawah, dan semua alkemis tengah melantunkan nama Fang Lin saat ini. Di hutan lebat 100 mil di luar kota Heiding, sepasang mata merah menatap dingin ke arah kota Heiding. Di belakangnya samar-samar terlihat sosok-sosok yang memancarkan aura dingin. 3 hari kemudian, kota Heiding kembali dilanda kekacauan. Hari ini adalah hari ketika Fang Lin, Zhao Shenkong dan Su Xiaotong memasuki Menara Danji. Pagi-pagi sekali, banyak alkemis berkumpul di alun-alun untuk menyaksikan momen ini dengan mata kepala mereka sendiri. Apa isi Menara Danji? Saya mendengar bahwa benda ini berisi banyak wawasan yang ditinggalkan oleh para alkemis kuno, dan benda ini juga dapat meningkatkan bakat sang alkemis. Seharusnya lebih dari itu, kalau tidak, Menara Danji ini tidak akan disebut tanah suci alkimia. Apakah para jenius yang masuk tidak mengungkapkan apapun? Apa kau tidak tahu, siapapun yang memasuki Menara Danji harus menyimpan rahasia di dalamnya. Tidak heran Menara Danji tetap misterius setelah bertahun-tahun. Hehe, saya khawatir tidak ada harapan bagi kita dalam hidup ini. Semua orang membicarakannya. Menara Danji adalah tempat misterius bagi mereka. Meskipun mereka banyak membicarakannya, satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui rahasia Menara Danji mungkin adalah mereka yang pernah memasukinya. Tidak hanya ada satu Menara Danji. Ada satu di 3 kerajaan bawah, satu di 3 kerajaan tengah, dan satu di 3 kerajaan atas. Selain itu, di Seven Seas yang jauh, ada juga Menara Danji. Konon di negeri 9 kerajaan, terdapat Menara Danji keempat yang berdiri di tanah tandus dan dingin di ujung utara, namun menara itu runtuh karena suatu alasan 1000 tahun yang lalu. Setelah kerundewa itu, terjadi kekacauan besar di tanah yang dingin dan pahit itu. Pada saat itu, orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat pergi ke sana untuk bersaing memperebutkan kesempatan, yang menyebabkan pembantaian mengerikan. Di antara 3 Menara Danji yang tersisa, menara di 3 negara di atas adalah yang paling penting. Peluang yang ada di dalamnya sungguh tak terbayangkan, namun persyaratan untuk memasuki menara itu juga sangat ketat. Menara Danji di 3 kerajaan berada di urutan kedua, tetapi juga mengandung peluang yang tak terbatas. Itu adalah tempat suci yang ingin dimasuki oleh banyak alkemis di 3 kerajaan. Meskipun Menara Danji di 3 kerajaan bawah tidak sebaik 2 menara lainnya, namun sampai batas tertentu, tidak kalah dengan 2 menara lainnya. Karena seorang pria kuat yang tak tertandingi pernah keluar dari menara ini, dia merupakan salah satu dari 4 raja generasi sebelumnya di Liga Dan. Namun itu terjadi 500 tahun yang lalu, dan Raja Surgawi telah lama pensiun dan keberadaannya tidak diketahui. Seseorang yang kuat pernah berkata bahwa ketiga Menara Danji sebenarnya sama, dan alasan mengapa peluang yang diperoleh berbeda adalah karena orang yang masuk berbeda. Jika seseorang benar-benar anak takdir, diberkati oleh surga, maka meskipun ia memasuki Menara Danji yang paling lemah, ia masih dapat memperoleh manfaat terbesar. Terus terang saja, itu tergantung pada orangnya. Pada saat ini, para alkemis dari 3 kerajaan juga datang ke sini satu demi satu. Yang paling menarik perhatian tentu saja Fang Lin, Zhao Shenkong, dan Su Xiaotong. Banyak sekali orang yang memandang mereka dengan rasa iri, terutama Fang Lin. Orang ini tidak hanya bisa memasuki Menara Danji untuk mendapatkan kesempatan, tetapi juga pergi ke negeri Xuan untuk belajar di negeri Xuan selama setahun. Ini adalah manfaat yang besar. Kalau rakyat biasa mau pergi ke negara yang lebih maju untuk memperbaiki diri, pasti ada jalan keluarnya, kalau tidak, tidak akan ada jalan keluar sama sekali. Misalnya, Fu Haixin dari Wanyaomen dibawa ke Lingguo karena bakatnya karena orang-orang kuat dari Liga dan Lingguo.
Tanpa rekomendasi dari Dan Lik atau dukungan orang-orang kuat, mustahil bagi seseorang untuk mendapatkan pijakan di tempat seperti tiga kerajaan sendirian. Di antara tiga kerajaan di Tiongkok, Kerajaan Xuan saat ini merupakan negara terkuat dalam hal alkimia, dan menunjukkan tanda-tanda akan mengejar ketiga kerajaan lainnya. Semua orang tahu bahwa bisa belajar di negeri Xuan, meski hanya 1 tahun, sudah cukup bagi Fang Lin untuk memperoleh manfaat besar. Zhuge Chang, Chen Mu dan Lu Wei juga datang. Pembukaan Menara Danji adalah masalah besar. Untuk membukanya, diperlukan perintah bersama dari 3 penguasa kota dan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari para pemimpin tertinggi Liga Dan. Jika tidak, dengan identitas Zhuge Chang dan 2 orang lainnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk membuka Menara Danji tanpa izin. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum berat oleh Dan Lik. Meskipun Zhuge Chang dan 2 orang lainnya merupakan penguasa kota, pada kenyataannya, di antara mereka bertiga, hanya Lu Wei yang benar-benar memasuki Menara Danji. Akan tetapi, Lu Wei hanya memperoleh keberhasilan kecil saat itu, yang tidak begitu cemerlang. Para jenius di generasinya telah sepenuhnya melampauinya dan naik lebih tinggi di Liga Dan. Menara Danji dibuka hari ini. Kalian bertiga harus ingat bahwa, meskipun ke-7 lantai akan terbuka untuk kalian, terserah kalian untuk mencapai lantai mana. Jangan memaksakan diri masuk, jika tidak kalian akan ditolak oleh Menara Danji dan langsung dikeluarkan. Zhuge Chang memperingatkan. Mereka bertiga mengangguk. Mereka telah memahami sebagian besar hal ini sebelum datang ke sini. Pada saat itu, ketiga penguasa kota mengeluarkan surat perintah masing-masing dan datang ke gerbang Menara Danji. Gerbang itu tampak sangat biasa, hanya sebuah pintu batu sederhana tanpa pola atau ukiran apapun. Surat perintah ketiga penguasa kota berkibar, memancarkan 3 sinar cahaya yang menyinari pintu batu. Saat berikutnya, pintu batu yang tertutup rapat itu memancarkan cahaya yang sangat redup dan perlahan terbuka di bawah tatapan semua orang. Jika kita tidak masuk sekarang, kapan kita akan masuk? Zhuge Chang berteriak, dan Fang Lin serta 2 orang lainnya segera melangkah maju. Kekuatan hisap yang dahsyat datang dan menghisap Fang Lin dan ketiga orang lainnya sekaligus. Wah! Kemudian, pintu batu itu tertutup lagi dan surat perintah itu terbang kembali ke tangan ketiga pria itu. Aku ingin tahu kesempatan seperti apa yang akan didapatkan ketiga orang ini saat Menara Danji dibuka kali ini. Zhuge Chang mendesah. Chen Mu tampak serius sulit untuk mengatakannya, tetapi menurutku itu tidak buruk. Lu Wei di samping melengkungkan bibirnya. Jika kamu tidak beruntung, kamu akan keluar setelah berjalan-jalan di dalam. Mendengar ini, Zhuge Chang dan Chen Mu keduanya tersenyum. Lu Wei cukup beruntung untuk memasuki Menara Danji tahun itu. Dia berkeliling di dalam 2 kali, memperoleh beberapa keuntungan kecil, lalu keluar. Hal ini membuat Lu Wei sangat marah dan dia masih memikirkannya sampai hari ini. Ngomong-ngomong, sepertinya Fang Lin juga akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan yang akan datang, kan? Zhuge Chang tiba-tiba bertanya. Chen Mu mengangguk. Anak ini memang akan berpartisipasi dalam kompetisi 3 kerajaan, tetapi dia akan menjadi pengganti kerajaan Qian. Zhuge Chang mengerutkan kening dan berkata, jadi, perjalanannya ke kerajaan Xuan harus ditunda, setidaknya sampai kompetisi 3 kerajaan berakhir. Belum lagi apa yang terjadi di luar, saat ini di Menara Danji, Fang Lin melihat sekelilingnya dengan bingung. Su Xiaotong dan Zhao Shenkong keduanya menghilang, dan mereka jelas telah diteleportasi ke tempat lain. Tempat di mana Fang Lin berada sekarang adalah sebuah ruangan batu, dan ada 3 hal yang terlihat. Sebuah tungku alkimia yang tak bisa lebih biasa lagi, sebuah buku kuno yang berdebu, dan sebuah botol hitam yang berisi ramuan mujarab. Fang Lin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apa artinya ini? Apakah ini kesempatan legendaris? Apakah itu terlalu kasual? Apakah semudah itu bagi saya untuk menemuinya? Fang Lin berjalan mendekat dengan hati-hati dan hendak memeriksa ketiga barang itu ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. Pilihlah, pilih yang paling kamu sukai. Suaranya terdengar sangat kosong, dan tidak mungkin diketahui apakah itu laki-laki atau perempuan, dan tidak mengandung emosi apapun. Kedengarannya seperti datang dari tempat yang jauh, namun kedengarannya juga terngiang-ngiang di telingaku. Fang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat sekelilingnya, dan memang tidak ada orang lain di sana. Siapa kamu? Fang Lin bertanya dengan waspada. Suara itu berkata, aku adalah keinginan Menara Danji ini. Fang Lin mengerutkan kening. Mengapa aku harus membuat pilihan jika kamu mempermainkanku? Pilih satu hal, itu akan menentukan peluang yang Anda dapatkan di Danji Tower dan jalan yang akan Anda tempuh di masa depan. Suara itu berkata dengan suara yang sangat hampa. Fang Lin mencibir. Karena kamu harus memilih, mengapa kamu hanya bisa memilih satu? Suara hampa terdengar. Jalan menuju alkimia itu luas dan tak terbatas. Anda hanya dapat memilih satu jalan, dan kesempatan untuk memilih ada di tangan Anda.
Titik titik titik. Titik titik titik. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ketiga benda itu lalu mengangkat kepalanya. Bisakah kamu menjelaskan arti dari ketiga benda ini? Suara hampa itu berkata, jika kau bahkan tak bisa memahami makna dari ketiga hal ini, maka kau tak akan mampu melangkah jauh di jalan alkimia. Fang Lin melengkungkan bibirnya. Bukankah orang yang suka berbuat trik ini hanya sebuah pilihan? Dengan status Fang Lin sebagai master alkimia, bagaimana mungkin dia tidak melihat arti dari ketiga pilihan ini? Namun, Fang Lin tidak ingin membuat pilihan apapun. Jika dia harus memilih, dia akan memilih ketiga hal itu secara bersamaan. Aku sudah memutuskan. Aku sudah memilih semuanya. Fang Lin segera berkata. Suara hampa itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada sedikit tidak puas, kamu hanya bisa memilih satu, keserakahan itu ibarat ular menelan gajah. Fang Lin mendengus, aku maha kuasa, oke. Aku ingin memilih ketiga hal itu. Tidak seorang pun dapat membatasi aku untuk mengambil jalan manapun atau berapapun jalan yang dapat aku ambil. Suara hampa itu terdiam lagi, seolah tak pernah menduga Fang Lin akan berkata demikian. Anak muda, tidakkah kau bermain sesuai aturan? Pilih saja saat saya meminta Anda. Mengapa kamu bicara omong kosong begitu? Dibandingkan dengan mereka yang pernah memasuki menara Danji di masa lalu, suara hampa itu merasa bahwa Fang Lin terlalu aneh dan sangat berbeda. Tidak mengatakan apapun berarti kau setuju. Kalau begitu aku akan mengambil semuanya. Fang Lin berkata ragu-ragu. Tidak, suara hampa itu muncul lagi, dengan sedikit kesan tak berdaya. Mengapa tidak? Fang Lin bertanya balik, sangat tidak yakin. Itulah aturannya. Kamu hanya bisa memilih satu. Aturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Orang-orang di masa lalu selalu memilih salah satu dari ini. Saya berbeda dari yang lain, bagaimana saya bisa disamakan? Tidak ada yang perlu dikatakan tentang suara hampa itu. Kalau saja ia memiliki tubuh fisik, ia pasti akan menendang Fang Lin dengan keras 2 kali. Mengapa orang ini begitu menyebalkan? Kau tidak keberatan, kan? Kalau kau tidak keberatan, aku akan mengambil semuanya. Fang Lin berkata sambil menamparkan tas 9 istana, lalu memasukkan ketiga benda itu ke dalam tas dengan sikap bermartabat. Suara hampa itu benar-benar marah dan langsung berkata, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Fang Lin berkata dengan ragu, saya tahu, saya hanya mengambil 3 barang, itu bukan harta karun. Suara hampa itu tak dapat lagi tetap tenang, dan meraung, masing-masing dari ketiga hal ini memiliki peluang besar di baliknya, tetapi juga ujian besar. Jika kamu memilih 3 di antaranya, ujian akan ditingkatkan hingga maksimum, dan kamu tidak akan mendapatkan apapun. Fang Lin mengerutkan bibirnya, apa yang kamu takutkan? Aku akan menerima ujian apapun yang kamu berikan kepadaku. Sembari berbicara, dia berjalan menuju pintu keluar ruang batu. Akan tetapi, begitu dia mencapai pintu keluar, dia terpental kembali oleh suatu kekuatan yang kuat. Hei, apa kau tidak akan membiarkanku keluar hanya karena kau melihatku mengambil sesuatu? Fang Lin berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan kesal. Sebuah bola cahaya muncul dan berubah menjadi seorang lelaki tua tanpa ekspresi berpakaian putih. Dia berdiri tidak jauh dari Fang Lin dan menatapnya dengan mata aneh. Fang Lin menatap lelaki tua itu dan menyadari bahwa dia hanya ilusi, jadi dia tidak menganggapnya serius. Anda ingin pergi sebelum menerima baptisan bakat, kata lelaki tua itu dengan suara hampa yang sama seperti sebelumnya. Fang Lin mengangguk seolah mengerti apa yang dikatakannya, lalu berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Orang tua berpakaian putih itu berkata dengan tidak senang, duduklah bersila, rilekskan pikiranmu, dan jangan ada pikiran yang mengganggu. Fang Lin melakukan apa yang diperintahkan, duduk di sudut ruangan batu, dan memejamkan mata, membuat seluruh tubuhnya dalam keadaan kosong yang tak terlukiskan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Fang Lin menjadi tenang, bernapas perlahan dan panjang, seakan-akan ia telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Orang tua berpakaian putih melihat ini dan menunjukkan keterkejutan di matanya. Sebagai kehendak menara Danji, dia telah melihat banyak jenius dalam alkimia, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang jenius yang dapat menyesuaikan kondisinya dengan begitu cepat. Pada saat ini, Fang Lin memang bebas dari gangguan dan sangat tenang, tetapi meskipun ada gangguan di sekitarnya, Fang Lin tidak dapat lepas dari persepsinya. Orang tua berpakaian putih itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di Fang Lin. Sinar cahaya ini berasal dari menara Danji dan digunakan untuk membaptis bakat sang alkemis. Setelah dibaptis, bakat sang alkemis akan meningkat pesat, namun seberapa besar peningkatannya bergantung pada batasan sang alkemis sendiri. Ketika sinar cahaya ini turun ke Fang Lin, sinar cahaya keemasan tiba-tiba menyala di dalam tubuh Fang Lin, seolah-olah menanggapi baptisan menara Danji. Ini adalah, ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat cahaya keemasan di tubuh Fang Lin,
pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia hampir berteriak kaget. Cahaya keemasan di sekitar Fang Lin menjadi semakin intens, secara bertahap mengalahkan cahaya yang turun dari langit. Orang tua berpakaian putih itu merasa ngeri. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya dan benar-benar tercengang sejenak. Akhirnya, cahaya keemasan itu sepenuhnya menguasai dan menyelimuti Fang Lin, membuatnya mustahil bagi cahaya itu untuk mengenai Fang Lin sama sekali. Lelaki tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya berulang kali, sambil bergumam dalam hatinya ini tidak mungkin. Bakatnya begitu mengerikan, bahkan baptisan Menara Danji pun tidak akan berpengaruh padanya. Setelah beberapa saat, cahaya itu akhirnya menyerah dan menghilang, dan cahaya keemasan di sekitar Fang Lin juga terkendali. Fang Lin membuka matanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia menoleh dan melihat sekelilingnya, tetapi tampaknya tidak terjadi apa-apa. Kakek, apakah ini akhir dari pembaptisan? Mengapa aku merasa tidak ada perubahan? Fang Lin bertanya dengan ragu. Lelaki tua berpakaian putih itu batuk berulang kali dan berkata, sudah berakhir. Kau memiliki bakat yang luar biasa, yang terkuat yang pernah kulihat. Daya hisap Menara Danji tidak berpengaruh padamu. Mendengar ini, Fang Lin memutar matanya. Ternyata tidak ada gunanya setelah semua masalah itu. Dia masih memiliki beberapa harapan. Monster macam apa kamu? Orang tua berpakaian putih itu memandang Fang Lin dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Fang Lin benar-benar ingin memutar matanya. Menurutmu siapakah monster itu? Kamu monsternya, seluruh keluargamu monster. Kakek, kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi ke tempat lain dulu. Fang Lin berkata, dan hendak berjalan keluar dari ruang batu. Lelaki tua berpakaian putih itu berkata dari belakang, kau masih punya satu kesempatan lagi. Keluarkan dua benda dan sisakan satu saja. Mendengar ini, Fang Lin menoleh ke arah lelaki tua berpakaian putih itu dan bertanya, jika aku tidak mengeluarkannya, apakah kau akan datang dan merebutnya? Orang tua berpakaian putih itu berkata dengan tidak senang, aku tidak akan merampokmu. Ini hanya pilihanmu sendiri. Kau tidak akan menyesalinya saat waktunya tiba. Fang Lin tersenyum tipis lalu berjalan keluar dari ruang batu. Saat berikutnya, Fang Lin muncul di ruang batu lainnya. Namun, ruangan batu ini benar-benar berbeda. Di dalamnya berdiri sejumlah patung batu berbentuk manusia, masing-masing dengan penampilan berbeda, ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan orang-orang ini memiliki satu kesamaan, mereka semua mengenakan jubah alkemis. Dari zaman dahulu hingga sekarang, jubah para alkemis tidak banyak berubah, hanya sedikit, sehingga bisa dilihat sekilas. Patung-patung batu ini ditempatkan secara tidak teratur dalam ruang batu. Selain itu, lingkungannya redup, jadi sekilas tampak agak menyeramkan. Fang Lin mengangkat kepalanya, mengamati patung-patung batu itu dengan saksama, dan berjalan perlahan di antara mereka. Orang tua berpakaian putih itu juga muncul di belakang Fang Lin seperti hantu. Kakek, di mana tempat ini? Fang Lin bertanya tanpa menoleh. Tempat ini berisi warisan dan wawasan yang ditinggalkan oleh banyak alkemis kuno. Apakah Anda dapat memperolehnya sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda, kata lelaki tua berpakaian putih itu. Fang Lin kehilangan sebagian besar minatnya segera setelah mendengar itu. Dia sendiri adalah seorang master alkimia dan tidak membutuhkan masukan apapun dari orang lain. Mereka sama sekali tidak berguna. Melihat kekecewaan yang jelas di wajah Fang Lin, lelaki tua berpakaian putih itu benar-benar bingung. Wah, kesempatan emas menanti di depan matamu. Kenapa kamu masih saja terlihat kecewa? Kakek, apakah ada peluang lain di sini? Fang Lin bertanya. Orang tua berpakaian putih itu melotot, tidakkah kau pikir wawasan dan warisan para pendahulu itu tidak menarik? Fang Lin melengkungkan bibirnya, kurasa begitu. Orang tua berpakaian putih itu hampir murka terhadap Fang Lin. Jika dia memiliki tubuh fisik, dia pasti akan memberi Fang Lin pelajaran. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak orang. Mereka yang pernah datang ke sini di masa lalu, pasti sangat gembira saat sampai di sini. Tapi kau, nak, sebenarnya merasa bahwa tempat ini tidak menarik sama sekali. Orang tua berpakaian putih itu benar-benar ragu apakah anak ini gila. Wah, jangan terlalu ambisius. Peluang di sini cukup untuk kamu manfaatkan seumur hidupmu. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan. Orang tua berpakaian putih itu berkata kepada Fang Lin dengan tegas, seolah sedang memberinya pelajaran. Fang Lin menyentuh hidungnya. Dia sebenarnya tidak tertarik pada apa yang disebut wawasan warisan, tetapi dia tidak tahu mengapa. Haruskah dia katakan saja pada orang tua ini bahwa dia seorang dansun? Pada saat itu, Fang Lin tidak punya pilihan selain dengan sabar terus berkeliaran di sekitar patung batu itu, melihat sekeliling. Tak lama kemudian, Fang Lin menemukan patung batu yang sangat istimewa. Ia berdiri di sudut dan terhalang oleh banyak patung batu yang tinggi.
Kalau dia berkeliling di sekitar patung-patung batu yang tinggi itu, akan sukar untuk menemukan patung batu yang istimewa itu. Alasannya karena patung batu ini adalah seorang pemuda dengan ekspresi sedih dan berbadan kurus. Pada arca batu tersebut juga terdapat retakan-retakan, seolah-olah arca tersebut sudah ada sejak lama. Fang Lin mengerutkan kening. Meskipun patung batu itu terlihat biasa saja, dengan intuisi tajam seorang Dan Zun, Fang Lin merasa bahwa patung batu ini berbeda dari patung batu lainnya yang ada di sana. Orang tua berpakaian putih itu juga melihat patung batu milik pria muda itu, dan sedikit ekspresi terkejut tampak di wajah tuanya. Mungkinkah anak ini sudah tahu nama patung batu ini? Ini tidak mungkin. Orang tua berpakaian putih itu terkejut dan ragu, tetapi tidak mengatakan apapun. Fang Lin berhenti cukup lama, menatap patung batu muda itu, lalu tiba-tiba bertanya orang tua, tahukah kamu asal-usul patung batu ini? Orang tua berpakaian putih itu terbatuk dan berkata, mengenai patung batu ini, saya sebenarnya tidak tahu asal-usulnya. Setelah berkata demikian, lelaki tua berpakaian putih itu mendongak. Bahkan dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Fang Lin berbalik, menatap lelaki tua berpakaian putih itu sambil tersenyum, lalu berjalan ke patung batu pemuda itu. Kalau begitu, aku akan datang dan melihat sendiri asal-usul patung batu ini. Fang Lin berkata sambil duduk bersila di depan patung batu. Orang tua berpakaian putih itu terkejut. Mungkinkah anak ini ingin memahami rahasia patung batu ini? Wah, sebaiknya kamu jangan coba-coba menyentuh patung batu ini, kalau tidak akan berbahaya. Orang tua berpakaian putih itu memperingatkan. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa dan terus melakukan urusannya sendiri. Orang tua berpakaian putih itu mendengus dan berhenti berusaha menghentikan Fang Lin, hanya menunggu untuk melihat Fang Lin menderita. Tanpa sadar, Fang Lin menenangkan pikirannya dan mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan patung batu itu. Saat pikiran Fang Lin bersendewa dengan patung batu itu, ia tiba-tiba seolah melihat pemandangan yang paling menyedihkan di dunia. Sebuah kota kuno yang diselimuti darah dan kematian, dengan banyaknya orang yang meninggal secara tragis di mana-mana di kota tersebut. Dan di atas tembok kota, duduk seorang pemuda berpakaian abu-abu, menatap ke kejauhan dengan mata tak bernyawa. Di belakang pemuda itu, ada mayat-mayat tergeletak di segala arah, wajah mereka hangus menghitam, dan masing-masing dari mereka meninggal dengan cara yang sangat tragis. Fang Lin berjalan ke atas tembok kota dan menatap pemuda itu dengan tatapan rumit. Pemuda itu tampaknya merasakan sesuatu dan menoleh ke arah Fang Lin, tetapi sepertinya dia tidak melihat Fang Lin. Saat berikutnya, Fang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh anak laki-laki itu. Pada saat ini, Fang Lin dan pemuda itu tampaknya telah menjadi satu orang, dan Fang Lin akhirnya mengetahui segalanya tentang pemuda itu. Keluarga pemuda ini memiliki garis keturunan langka yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Dalam setiap generasi, garis keturunan seseorang akan meledak dan berubah menjadi orang yang beracun. Orang yang disebut beracun adalah orang yang seluruh tubuhnya dipenuhi racun, bahkan nafasnya pun mengeluarkan asap beracun. Pria muda itu memiliki garis keturunan ini. Akan tetapi, keluarga anak laki-laki itu sudah mempunyai cara untuk mengendalikan merebaknya garis keturunan ini. Tetapi setelah mendengarnya, beberapa kekuatan di kota kuno mulai berpikir untuk mendapatkan garis keturunan ini dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, pasukan ini menggabungkan kekuatan untuk membantai klan pemuda itu dan menangkap beberapa anggota klan yang memiliki garis keturunan beracun. Pemuda itu beruntung lolos dari bencana karena dia sedang bepergian. Namun saat ia kembali ke kota kuno itu, yang ia lihat adalah pemandangan yang tragis, rumah leluhurnya dibakar dan para penduduk suku itu tewas. Pada saat itu, pemuda itu dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Darah beracun di tubuhnya meledak sepenuhnya dan dia berubah menjadi manusia beracun yang paling menakutkan, membasmi semua orang di kota kuno itu. Sosok Fang Lin terbang keluar dari tubuh bocah itu dan dia mendesah pelan. Dia juga orang miskin, kata Fang Lin. Setelah itu, Fang Lin mengikuti pemuda itu dan menyaksikan kebangkitannya selangkah demi selangkah. Ketika dia benar-benar putus asa, dia menjadi terobsesi dengan alkimia dan akhirnya menjadi ahli alkimia. Dia menggunakan kekuatan ramuan ajaib untuk mengendalikan darah pria beracun itu dengan sempurna, sehingga anak itu tidak pernah mengalami wabah penyakit pada paruh kedua hidupnya. Pada akhirnya, pemuda itu tidak meninggalkan keturunan dan meninggal dengan tenang di bawah kekaguman banyak alkemis, hanya hidup selama 200 tahun. Lagi pula, garis keturunan pria beracun itu terlalu mendominasi dan bertentangan dengan harmoni alam. Meskipun pemuda itu mengendalikannya dengan sempurna, ia kehilangan umurnya karenanya. Dengan pencapaian terakhir anak itu, ia dapat hidup selama 4 atau 500 tahun, tetapi ia hanya hidup selama 200 tahun saja karena garis keturunan beracunnya masih ada dan belum dimusnahkan. Akan tetapi, pemuda tersebut tidak pernah menikah dan tidak meninggalkan anak,
sehingga garis keturunan pria beracun ini dianggap telah punah di dunia. Ketika pemuda itu menjadi ahli alkimia, ia menciptakan metode mengejutkan menggunakan racun untuk membuat obat. Yang disebut menggunakan racun untuk memurnikan obat berarti mencampur bahan-bahan obat yang awalnya beracun menjadi satu untuk memurnikan pil yang tidak beracun. Ketika metode ini diperkenalkan, hal itu menimbulkan sensasi di dunia alkimia saat itu. Pemuda itu menjadi pusat perhatian dan bersinar terang. Menggunakan racun untuk membuat obat benar-benar di luar akal sehat. Banyak ahli alkimia pada waktu itu dengan tegas menyatakan tidak dapat menerima hal itu, bahkan ada yang mengecam pemuda itu sebagai penganut paham sesat. Namun, ketika pemuda itu menunjukkan keterampilan uniknya ini di hadapan dunia, semua orang skeptis itu menutup mulut mereka. Penggunaan racun untuk memurnikan obat dapat dikatakan telah membuka pintu baru bagi para alkemis dan mendorong alkimia ke tingkat baru. Jika umur anak laki-laki itu tidak terlalu pendek, dengan potensi dan bakatnya, dia mungkin bisa mencapai alam dan sun. Setelah pemuda itu meninggal, keterampilan unik menggunakan racun untuk memurnikan obat ini diwariskan kepada beberapa murid, tetapi murid-murid ini tidak dapat meneruskannya, dan keterampilan tersebut pada dasarnya hilang. Mungkin keterampilan ini masih ada di suatu tempat, tetapi setidaknya untuk saat ini, belum ada berita tentang metode penggunaan racun untuk memurnikan obat. Pikiran Fang Lin kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya, dan masih ada keterkejutan dan kerumitan di matanya. Meracuni darah orang, itu seharusnya terjadi. Fang Lin teringat sesuatu yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, Fang Lin baru saja mencapai status Master Alkimia. Kala itu, ada seorang pembuat pil racun yang terkenal sangat gila hingga ia benar-benar menggunakan orang yang masih hidup untuk membuat racun. Pada akhirnya, ahli pil racun mengembangkan semacam orang beracun dengan darah yang sangat beracun, tetapi pada saat itu ahli pil racun dibasmi oleh istana dan Seng, dan orang-orang beracun itu juga ditangani dengan tepat. Sekarang, Fang Lin melihat pengalaman bocah itu melalui patung batu, dan dia berpikir tentang leluhur bocah itu, bertanya-tanya apakah mereka adalah orang-orang beracun itu. Kemungkinan ini sangat tinggi. Lagi pula, darah manusia yang beracun semacam ini tidak mungkin diproduksi secara alami, melainkan pasti buatan manusia. Dengan cara ini, bisa ada hubungan antara pemuda ini dan Fang Lin. Meracuni darah orang. Fang Lin bergumam. Orang tua berpakaian putih itu terkejut ketika mendengarnya kamu sudah tahu. Fang Lin mengangguk, dan dia juga tahu bahwa patung batu pemuda itu mengandung metode mengejutkan yaitu menggunakan racun untuk membuat obat. Sejujurnya, Fang Lin juga dapat melakukan metode pemurnian obat dari racun ini, tetapi memiliki keterbatasan besar. Beberapa zat yang sangat beracun sulit digunakan sebagai obat. Namun, metode pemuda ini dalam menggunakan racun untuk membuat obat dapat diterapkan secara sama pada semua jenis racun. Tidak peduli jenis racun apapun, bahkan racun paling langka di dunia, ia dapat digunakan sebagai obat. Mungkin karena pemuda itu sangat terluka oleh garis keturunan yang beracun, sehingga ia memiliki obsesi yang tak terbayangkan dengan racun dan ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang namanya racun di dunia. Bagi Fang Lin, cara memurnikan obat dengan racun ini memang sangat bernilai, membuat Fang Lin menjadi sempurna dalam menangani racun. Pada saat itu, Fang Lin meletakkan satu tangan di patung batu dan menatap wajah pemuda itu. Jika masih ada jejak keinginanmu di patung batu ini, tolong berikan aku metode untuk memurnikan obat dengan racun. Seperti dirimu, aku berharap dunia tidak akan pernah melihat penggunaan racun untuk menyakiti orang lagi. Fang Lin berkata ringan, dengan kilatan di matanya. Berdengung, patung batu itu seolah merasakan sesuatu, retakan di sekujur tubuhnya mulai meluas, dan serpihan batu berjadewa. Orang tua berpakaian putih itu sangat tidak senang ketika melihat hal itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin benar-benar bisa mendapatkan pengakuan dari patung batu muda itu. Tiba-tiba, dua sinar cahaya keluar dari mata patung batu muda itu dan bersendewa mata dengan Fang Lin. Pada saat ini, metode penggunaan racun untuk memurnikan obat-obatan sedang diwariskan. Ketika cahaya memudar, Fang Lin telah sepenuhnya menguasai metode penggunaan racun untuk memurnikan obat, dan dia menghafalnya. Patung batu anak laki-laki itu hancur berkeping-keping dengan suara keras. Pada saat yang sama, sosok seorang pria muda kurus terlihat samar-samar terbang keluar dari patung batu itu. Dia melirik Fang Lin dan kemudian menghilang di antara langit dan bumi. Fang Lin tersenyum tipis dan membungkuk sedikit ke arah sosok yang melayang itu. Kamu layak mendapatkan pemujaanku, Fang Lin berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Su Xiaotong di Menara Danji juga telah menyelesaikan baptisan bakatnya. Dia awalnya memiliki bakat yang sangat tinggi, dan sekarang bakatnya dalam alkimia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, cukup untuk menyaingi para jenius dari 3 negara Tiongkok. Su Xiaotong berjalan keluar dari ruang batu dan tiba di koridor yang dalam dan sempit. Di kedua sisi koridor,
terdapat mural berwarna cerah. Di belakang Su Xiaotong, ada juga seorang lelaki tua berpakaian putih yang mengikutinya. Dia berkata kepada Su Xiaotong, kamu memilih buku kuno, jadi kamu datang ke sini. Setiap mural berisi pemahaman para ahli alkimia tentang jalan alkimia. Mengenai seberapa banyak yang bisa kamu peroleh, itu tergantung padamu. Su Xiaotong mengangguk, tidak begitu mengerti, lalu menoleh menatap lelaki tua berpakaian putih itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kakek, siapakah Anda? Orang tua berpakaian putih itu wajahnya berkedut. Dia telah menjawab pertanyaan ini beberapa kali. Apakah gadis ini sengaja mencoba mengolok-oloknya? Di sisi lain, Zhao Shenkong muncul dengan ekspresi dingin di aula kuno yang penuh dengan prasasti batu. Pada setiap prasasti batu, terukir tulisan yang sangat dalam dan sulit dipahami. Begitu kamu memilih tungku alkimia, kamu akan datang ke sini. Setiap lempengan batu mencatat teknik alkimia kuno. Seberapa banyak yang dapat kamu pahami tergantung pada pemahamanmu sendiri. Orang tua berpakaian putih muncul di belakang Zhao Shenkong dan berkata kepadanya. Zhao Shenkong tidak berkata apa-apa, berjalan langsung ke salah satu prasasti batu, duduk bersila, dan bermeditasi di prasasti batu tersebut. Dalam waktu kurang dari sesaat, prasasti batu di hadapan Zhao Shenkong mulai bersinar, kemudian bola cahaya putih lembut menyinari dahi Zhao Shenkong. Orang tua berpakaian putih itu terkejut bahwa bocah ini telah memahami teknik alkimia kuno secepat itu. Itu luar biasa. Setelah Fang Lin memahami metode memurnikan obat dengan racun, dia tidak tinggal di ruang batu ini lagi. Dia berjalan keluar dari pintu keluar di ujung ruang batu dan tiba di sebuah koridor panjang. Ketika Fang Lin tiba di koridor ini, yang menarik perhatiannya adalah mural di kedua sisi koridor. Isi mural-mural tersebut semuanya adalah adegan para alkemis kuno yang membuat ramuan. Fang Lin memandang ke depan dan melihat sesosok tubuh tak jauh di depannya, berdiri linglung memandangi mural itu. Tak lain dan tak bukan adalah Su Xiaotong. Ketika Fang Lin melihatnya di sana, dia segera menghampirinya dan menyapanya, Nona Su. Ketika Su Xiaotong mendengar suara itu, dia berbalik dan tampak bingung sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Senyum di wajah Fang Lin tiba-tiba membeku. Saat bertemu dengan seseorang seperti Su Xiaotong yang ingatannya sangat buruk, Fang Lin sama sekali tidak memiliki emosi. Saya Fang Lin. Fang Lin berkata tanpa berkata apa-apa. Mendengar ini, Su Xiaotong segera mengambil bukletnya dan mulai membolak-baliknya. Setelah membolak-baliknya beberapa saat, dia akhirnya menemukan halaman tentang Fang Lin. Maafkan aku melupakanmu lagi. Su Xiaotong berkata dengan agak malu. Fang Lin melambaikan tangannya. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Nona Su, apakah Anda mencoba memahami mural makam ini? Fang Lin bertanya sambil melihat mural di kedua sisi. Su Xiaotong mengangguk. Saya telah memahami beberapa di antaranya dan memperoleh banyak wawasan dari para alkemis kuno. Meskipun saya tidak memperoleh keterampilan alkimia apapun, hal itu juga sangat bermanfaat bagi saya. Fang Lin tersenyum dan berkata, sepertinya Nona Su memiliki kesempatan besar. Su Xiaotong menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu bagaimana denganmu. Kamu tidak memilih buku sepertiku, kan? Fang Lin menyentuh hidungnya setelah mendengar ini dan berkata, sebenarnya, aku memilih ketiganya. Su Xiaotong tercengang. Ia tidak pernah menyangka Fang Lin begitu aneh hingga ia benar-benar memilih tungku alkimia, gulungan dan ramuan. Apakah masih bisa seperti ini? Su Xiaotong segera menatap lelaki tua berpakaian putih yang tidak jauh darinya dan bertanya, bisakah saya memilih ketiganya sekaligus? Orang tua berpakaian putih itu pun merasa malu. Dia melotot ke arah Fang Lin dan berkata dengan tidak senang, hanya orang seaneh dia yang akan memilih ketiganya sekaligus. Dia akan menanggung akibatnya nanti. Fang Lin terbatuk kering dan mengganti topik pembicaraan. Bukankah Nona Su bertemu Zhao Shenkong? Su Xiaotong tertegun sejenak, dan Fang Lin tahu dari ekspresinya bahwa gadis ini mungkin lupa siapa Zhao Shenkong. Pada saat itu, Fang Lin mengambil bukletnya, membolak-baliknya dengan cepat, dan menemukan halaman tentang Zhao Shenkong. Su Xiaotong melihatnya, mengingatnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melihatnya sejak aku memasuki menara Danji ini. Mendengar ini, Fang Lin berpikir sejenak. Menurut perhitungan ini, Zhao Shenkong seharusnya memilih tungku alkimia sendirian dan pergi ke tempat lain untuk mendapatkan kesempatan. Fang Lin memilih 3 hal, sehingga dia bisa pergi ke 3 tempat berbeda untuk mendapatkan kesempatan. Saya tidak tahu apakah ruangan batu yang penuh dengan patung itu termasuk salah satunya. Memikirkan hal ini, Fang Lin menatap lelaki tua berpakaian putih itu dan bertanya, jika aku memilih ramuan, haruskah aku pergi ke ruang batu sekarang? Orang tua berpakaian putih itu mendengus, tidak. Fang Lin sedikit terkejut dan bertanya, tidak. Apakah karena kamu memilih tungku alkimia maka kamu akan pergi ke ruang batu?
Orang tua berpakaian putih itu menoleh ke samping tidak juga. Fang Lin sedikit bingung. Mereka yang memilih tungku alkimia dan ramuan tidak akan memasuki ruang batu, sementara Su Xiaotong, yang memilih buku, datang ke koridor ini. Lalu mengapa dia baru saja memasuki ruang batu itu? Fang Lin sedikit bingung. Apakah dia harus memilih ketiganya untuk dapat memasuki ruang batu? Kakek, bisakah Nona Su memasuki ruang batu tadi? Fang Lin bertanya. Su Xiaotong berdiri di samping, bingung, tidak mengerti apa maksud ruangan batu yang dibicarakan Fang Lin. Lelaki tua berpakaian putih itu berkata, hanya ada satu syarat untuk masuk ke sana. Jika kamu memiliki cukup bakat, kamu bisa masuk. Jika kamu tidak memiliki cukup bakat, kamu tidak bisa memasuki ruang batu itu, apapun yang kamu pilih. Mendengar ini, Fang Lin terdiam. Setelah sekian lama, beginilah hasilnya. Namun, Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, setelah memilih tungku alkimia dan ramuan, kemana mereka akan pergi masing-masing. Lelaki tua berpakaian putih itu menjelaskan dengan enggan jika kau memilih tungku alkimia, kau akan pergi ke Aula Prasasti Batu Kuno. Jika kau memilih ramuan, kau akan pergi ke Paviliun Pengobatan Abadi. Jauhi ini, Fang Lin mengangguk. Ini masuk akal. Dia harus mengunjungi dua tempat ini selanjutnya. Dia hanya tidak tahu apakah Zhao Shenkong pergi ke kuil tablet batu kuno atau Paviliun Pengobatan Abadi. Sebaiknya Anda memanfaatkan peluang yang ada di depan Anda terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan hal-hal lain. Orang tua berpakaian putih itu sepertinya melihat apa yang dipikirkan Fang Lin dan berkata dengan tidak senang. Fang Lin tersenyum tipis, lalu menatap Su Xiaotong Nona Su, saya pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia langsung berjalan ke ujung koridor di bawah tatapan heran dari lelaki tua berpakaian putih dan Su Xiaotong. Saat dia berjalan, mural di kedua sisi tampaknya memiliki spiritualitas, memancarkan cahaya keemasan dan berubah menjadi garis-garis emas tipis yang menyatu dengan tubuh Fang Lin. Apa? Orang tua berpakaian putih itu begitu terkejut hingga dia hampir melompat. Su Xiaotong juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia telah memasuki koridor itu beberapa lama, tetapi hanya memahami 2 atau 3 mural. Akan tetapi Fang Lin hanya berjalan lurus ke depan, dan mural di kedua sisi tampak menjadi gila, mengirimkan wawasan mereka ke dalam tubuh Fang Lin. Apa yang sedang terjadi? Su Xiaotong tidak dapat memahaminya, tetapi lelaki tua berpakaian putih itu sangat terkejut. Dia samar-samar menduga bahwa Fang Lin mungkin sangat penting. Fang Lin tidak berhenti di depan mural manapun, tetapi setiap mural yang dilewatinya bersinar dengan cahaya. Begitu saja, di bawah tatapan mata Su Xiaotong dan lelaki tua berpakaian putih yang amat ngeri, sosok Fang Lin yang disertai cahaya keemasan, perlahan menghilang ke dalam koridor. Kakek, apa yang terjadi pada Fang Lin? Su Xiaotong bertanya dengan bingung. Orang tua berpakaian putih itu meringis, tetapi dia tidak dapat menjelaskan alasannya. Penampilan Fang Lin terlalu tidak terduga. Tepatnya, itu sangat menakutkan. Orang tua berpakaian putih itu telah melihat banyak orang jenius, dan juga melihat beberapa orang yang dapat dengan cepat memahami mural ketika melewati koridor ini. Tetapi tidak pernah ada orang seperti Fang Lin saat ini, yang bahkan tidak melihat mural-mural itu, melainkan hanya berjalan melewatinya dan memahami semuanya. Ini jelas bukan manusia. Orang tua berpakaian putih itu memandang Su Xiaotong. Mungkinkah gadis ini patah semangat karena tindakan jahat Fang Lin? Melihat ekspresi bingung Su Xiaotong saat ini, sepertinya dia benar-benar terpukul keras. Orang tua berpakaian putih itu berkata, setiap orang punya bakat yang berbeda-beda. Fang Lin memang istimewa. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Su Xiaotong menoleh, tampak bingung sepertinya seseorang baru saja datang ke sini, aku lupa. Berbicara tentang Fang Lin, dia berjalan keluar koridor, dikelilingi cahaya keemasan, dan tiba di loteng. 390.